Sebelumnya saya akan ingatkan bahwa pemupukan yang mingguan itu adalah NPK, ya, bisa lebih dekat. NPK yang saya laksanakan pada hari Selasa sama KNO3 merah ini Selasa, ya, bisa dilihat di videonya. Kemudian yang mingguan kedua adalah POC yang saya laksanakan pada hari Jumat, dan asam humat, ya, yang saya laksanakan pada hari Jumat, ya, videonya juga sudah ada. Oke, nah hari ini kita akan melakukan untuk pemupukan bulanan, ya. Pemupukan bulanan itu terdiri dari dua. Nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulam pot anggur pemula. Oke rekan-rekan, hari ini saya ingin berbagi melanjutkan untuk pemupukan, ya. Pemupukan yang beberapa waktu yang lalu adalah pemupukan mingguan. Nah sekarang saya ingin berbagi pemupukan bulanan, dan nanti kalau waktunya tidak terlalu panjang akan saya lanjut dengan pemupukan triwulan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pesan nandur seneng. Pesan nandur seneng hari ini adalah setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya, sedalam-dalamnya lembah tetap ada dasarnya, dan seluas-luasnya laut tetap ada pantainya, ya, seberat-beratnya masalah kita tetap ada batasnya. Tak ada badai yang abadi, sebab itu jangan pernah menyerah. Oke, ya, kita akan lanjut dengan pemupukan yang bulanan, ya. Nah sebelumnya saya akan ingatkan bahwa pemupukan yang mingguan itu adalah NPK, ya, bisa lebih dekat. NPK yang saya laksanakan pada hari Selasa sama KNO3 merah ini Selasa, ya, bisa dilihat di videonya. Kemudian yang mingguan kedua adalah POC yang saya laksanakan pada hari Jumat, dan asam humat, ya, yang saya laksanakan pada hari Jumat, ya, videonya juga sudah ada. Oke, nah hari ini kita akan melakukan untuk pemupukan bulanan, ya. Pemupukan bulanan itu terdiri dari dua, ya, yaitu kalsium, ya, kalsium. Fungisida di sini maksud saya adalah ketika kita menggunakan kalsium nanti dengan cara disemprot, itu kita bisa campur dengan fungisida fungisida yang kontak, ya, bukan yang sistemik, ya, yang kontak. Nah saya lakukan pada hari Selasa, ini bulanan. Terus kemudian yang kedua adalah magnesium sulfat, ini juga saya laksanakan pada bulanan tapi hari Jumat. Kenapa ini Selasa, ini Jumat? Begini, ya. Oke, kita gabungkan aja. Selasa, ya. Selasa sebulan sekali, bertepatan ketika kita menggunakan pupuk mingguan NPK dan KNO3 merah. Nah, KNO3 merah dan NPK itu kan disiramkan, dikocor. Nah, yang kalsium ini disemprot, ya, sehingga pada hari Selasa pada
pada 1 bulan sekali, saat kita kocor ini, maka daunnya kena semprot. Nah, oke. Kemudian yang hari Jumat, ya, bulanan yang hari Jumat, magnesium sulfat ini dikocor. Ya, dikocor kenapa? Karena pada hari Jumat itu POC itu sudah semprot. Ya, jadi pada hari Jumat ada semprot, ada kocor bersamaan dengan asam bumat. Tapi yang ini mingguan, yang ini adalah bulanan. Oke, sekarang kita aplikasinya ya, langsung kita aplikasi yang kocor dulu ya, magnesium sulfat. Oke, magnesium sulfat dosisnya atau takarannya adalah 1 sendok ya, magnesium sulfat ya, 1 sendok makan, tapi jangan munjung ya. Coba bisa dekat ya, dekat saja ya, jangan terlalu jauh. Nah, jangan munjul lah, diketek gitu ya. Ini masukkan ke berapa air? Ke 2 liter air. Ini sudah ada 2 liter air. Oke, nah, 2 liter air. Kalau ini bertepatan dengan apa? Dengan ini kan hari apa tadi? Hari Jumat ya, bertepatan dengan mingguan ya, kita campur aja dengan asam bumat, tidak apa-apa, langsung. Oke, ini magnesium sulfat. Oke. Ya, kita langsung kocorkan aja, yang dekat aja ya, yang dekat aja. Secara merata. Airnya lebih dari 2 liter bagaimana? Tidak masalah. Tapi takaran apa? Takaran magnesium sulfatnya tetap 1 sendok makan, tapi tidak munjung ya. 1 sendok makan peres. Oke, kita lanjut yang pupuk bulanan ya, pupuk bulanan yaitu kalsium ya, kalsium yang dilaksanakan pada hari Selasa ya. Jadi saya praktekkan langsung ini tentunya supaya menghemat waktu ya. Rekan-rekan juga melihat videonya tidak terlalu lama. Jadi ini hari Selasa, takarannya adalah 1 sendok teh. Ini ya, dilarutkan dengan 5 liter air. 5 liter air. Ini 1 liter. Oke. Kalsium itu disemprot ya rekan-rekan. Dikocor juga bisa, gitu kan. Tapi pada waktu dikocor jangan berbarengan dengan pupuk apapun, ya. Karena sifatnya ini dia nanti bisa apa istilahnya itu bisa menghambat, gitu ya. Oke. Ya. Ini tadi sudah saya isi 4 liter. Tambah 1 liter jadi 5. Takarannya adalah 1 sendok teh dilarutkan 5 liter air untuk disemprot atau dikocor.
Saya lebih suka disemprot. Mengapa? Karena untuk kebutuhan kalsium di tanah itu bisa saya dapatkan dari kapur dolomit yang saya berikan setiap 3 bulan sekali. Oke. Wah, terlalu serius. Oke. Ya. Oke, kita aplikasi. Saya aplikasi yang dekat saja ya, biar tidak terlalu kemana-mana. Jadi aplikasinya bisa lebih dekat ya, supaya kelihatan. Seperti biasa, mulai dari batang ya, kemudian daun, nah kalsium ini kalau disemprot, dia fungsi utamanya adalah meningkatkan, salah satunya adalah meningkatkan kekebalan dari tanaman dari serangan jamur. Makanya dipersilahkan untuk dicampur dengan fungisida ya. Oke, atas bawah semuanya rata ya. Iya. Jadi tidak saya habiskan rekan-rekan, supaya rekan-rekan bisa langsung mengetahuinya. Pemupukan. Sekarang kita masuk pada pemupukan triwulan ya. Jadi mingguan ada, bulanan ada, lalu kemudian triwulan. Nah, triwulan saya menggunakan 3 macam. Ini adalah bioorganisme stimulan ya, bentuknya cair. Kemudian yang kedua, saya gunakan kapur dolomit. Dan yang ketiga pupuk kandang. Ini pupuk kandang. Pupuk kandang, kapur dolomit, lalu kemudian bioorganisme stimulan, itu kan. Nah, cara pengaplikasiannya bagaimana? Cara pengaplikasiannya gampang, gitu kan. Yang begini, sebelumnya, andai kata tidak ada ini bagaimana, Pak, gitu. Tidak apa-apa, gitu kan. Ini kan tambahan ya, ini tambahan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ini, ya tidak apa-apalah ya, tidak apa-apa. Setidaknya ada dolomit sama ini pupuk kandang. Oke, kita aplikasikan langsung ke lokasi ya. Kita bawa. Ini berapa? 3 bulan sekali. Kira-kira 2 kilo sampai 3 kilo pupuk kandang ya, khususnya kambing ya. Oke, kita aplikasi. Ini ke sini aja. Nah, ini aplikasi sini. Ya, sebelum lebih dekat ke sini aja. Nah, ya. Dianukan dulu aja. Nah, ini sebenarnya masih bagus sekali, nah, ya kan. Apa ini namanya ya? Ini akarnya di atas banyak sekali. Bahasa Jawa ini didugiri. Kalau bahasa Indonesia ini diapakan ini?
apa ya? Ya, Cungkil. ya dicungkil atau apalah ya, begini. Nah, ini lihat ini akarnya nih sampai ke atas, nah, kan? Nah, ini nanti tujuannya adalah untuk menutup. Diberikan 3 bulan sekali. Oke, yaitu kapur dolomit, itu sekitar 3 atau 4 sendok makan lah. Ini tak kasih 3 aja karena beberapa waktu yang lalu sudah tak kasih. Nah, 1, 2, 3 ya. Oke. Setelah itu pupuk kandangnya diratakan aja. Sekali lagi, ini yang 3 bulan sekali, rutin. Nah, oleh sebab itu kenapa waktu kita tanam itu jangan langsung penuh, karena setiap 3 bulan akan kita kasih media tambahan berupa pupuk kandang ya. Nah, oke. Kemudian tadi ya tambahannya adalah bioorganisme stimulan ya. Oke, kamera tetap tunjukkan di sini saja, aku tak ngambil itunya. Ambil itunya itu maksudnya ngambil bioorganisme stimulan ya. Oke. Ini diberikan 3 bulan sekali ya. Kocok dulu. Hanya 1 tutup saja. 1 tutup, minimal dikasih air 1 liter. Oke, ini warnanya seperti ini, coba bisa. Nah, kelihatan, tidak kelihatan? Ya. Nah, jadi ini itu bahannya betul-betul organik, ya. Oke. Ini juga bisa disemprotkan. Jadi, tapi kalau mau semprotkan harus disaring terlebih dahulu. Nah, kemudian kita siramkan saja. Kalau tidak pakai gembor, pakainya ditahan pakai tangan supaya tidak terlalu jatuhnya tidak terlalu keras. Oke, dan nanti juga bisa ditambahin air ya. Saya tambah air kolam. Nah, pada lelenya itu. Oke, kembali ke lokasi. Rekan-rekan, itu pemupukan yang saya lakukan ya. Saya lakukan mungkin memang
setiap penghobi bisa berbeda, ya kan, bisa berbeda. Nah, sekarang saya mau sedikit mengulas ya. Nanti sekali waktu kita akan ulas secara detail tentang pupuk, karena meskipun kita itu skala hobi ya, skala rumah, tapi kita minimal tetap harus mengetahui daripada apa itu pupuk-pupuk yang kita pakai gitu kan, supaya kita tidak tidak buta dan kita tidak selalu bingung gitu. Jadi tanaman itu kan membutuhkan unsur yang disebut unsur hara gitu. Nah, unsur hara itu sebenarnya ada 16 sampai 17 macam ya. Nah, ada yang diambil dari udara, ini dari udara itu berarti apa? Karbon ya, kemudian oksigen diambil dari air ya. Air tambah H2O ya, H2O ya. Itu kita tidak pernah bahas karena selalu tercukupi gitu kan. Nah, kemudian unsur hara yang berikutnya itu ada unsur hara makro. Nah, unsur hara makro itu kenapa dia disebut makro? Maksudnya adalah unsur hara yang dibutuhkan cukup banyak oleh tanaman ya. Mulai dari N ya, nitrogen, P fosfat, terus kemudian K, makanya NPK ya, kalium, terus kemudian apa, C ya, kalsium, kemudian magnesium, dan kemudian sulfur. Ini adalah unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan ya, 6 unsur hara makro ini sudah kita penuhi ya, hari Selasa, Jumat, baik itu mingguan maupun bulanan. Misal unsur hara NPK sudah terpenuhi gitu kan. Lalu kemudian unsur hara kalsium sudah terpenuhi. Unsur hara magnesium sulfat itu sulfur. Jadi 6 ini sudah terpenuhi semua. Nah, oke ya, sudah terpenuhi dari NPK, kalsium, magnesium sulfat. Ini sudah kita penuhi semua. 6 ya, 6 unsur hara. Kemudian ada yang disebut unsur hara mikro, gitu kan. Jadi unsur hara mikro itu apa ya? Unsur hara mikro itu mulai dari boron, seng, besi gitu ya, mangan, terus apalagi ya? Ya karena ini bukan sedang kuliah, jadi yang muncul aja di dalam pikiran kan, ya, yang muncul dalam pikiran saya itu mikro. Mikro itu juga harus terpenuhi, tapi terpenuhinya itu tidak sebesar makro tadi yang 6. Nah, selama kita menjalankan yang saya lakukan pemupukan, misal boron ya. Boron itu akan terpenuhi pada waktu kita melakukan KNO, pemupukan KNO3 merah, karena ini ada boronnya, gitu kan. Lalu kemudian pada waktu kita aplikasi POC ya, ini ada seng, ada mangan, ada boron, ini lengkap sehingga tanaman kita secara kebutuhan unsur hara mikronya terpenuhi. Oleh sebab itu, apa yang saya lakukan ini adalah usaha saya untuk memenuhi kebutuhan unsur hara dari setiap tanaman yang saya tanam, khususnya adalah anggur. Oke, ini sudah terpenuhi ya. Jadi unsur hara makro, unsur hara mikro sudah terpenuhi. Nah, yang ini apa? Yang ini kan asam humat. Ini adalah pembenah tanah istilahnya, gitu kan? Pembenah tanah, setiap minggu kita membenahi tanah sehingga tanah tidak subur. Kemudian dolomit ini 3 bulan sekali adalah membenahi pH tanahnya supaya stabil, karena anggur itu membutuhkan pH ya 5,6 lah, mulai 6, 5,5 sampai 7 lah perkiraannya sekitar itu. Nah, akan selalu kita jaga melalui pemakaian dolomit ya. Yang ini ya, gitu kan,
Ini adalah namanya bioorganisme stimulan. Jadi yang istilahnya yang membangkitkan mikroorganisme yang ada di dalam media kita ini supaya aktif yang menguntungkan tanah. Nah, jejer. Oke, berbaris. Ya, itu rekan-rekan. Jadi pemupukan yang saya lakukan ini adalah upaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan unsur hara dari tanaman anggur kita, gitu ya. Ya, berharap ini bisa bermanfaat sekali. Oke, saya sedikit update ya. Kita lihat ini, ya. Coba rekan-rekan lihat ini kayak dicandel-candel kayak gitu ya. Ya, ini adalah akademik ya, akademik beberapa waktu yang lalu. Nah, ya senggol nih, nah. Goyang. Nah. Oke ya, hanya update saja ya supaya rekan-rekan juga tahu perkembangannya sedikit, gitu kan? Itu udah mulai gede juga itu, ya. Oke. Nah, terus ini bunganya juga. Nah, ini sudah mulai sudah mulai berry ya. Nah, ini yang kemarin 28 ya. 28 itu yang kecil-kecil tidak saya hitung ya. Karena nanti kecil-kecil dihitung. Kecil-kecil tidak saya hitung, yang gede-gedein aja. Nah, ya. Oke. Dari sini aja ya. Oke. Ya, begitu rekan-rekan sekaliannya ya, tetap semangat, antusias ya, percaya, yakin, jangan menyerah bahwa apa yang kita lakukan bisa berhasil. Salam sukses. Tetap semangat, salam nandur seneng karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.